Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Azahra dengan NIM 0566189929. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Universitas Terbuka Pekanbaru. Di sini saya akan berpidato dengan tema cerdas finansial mulai menabung dari hari ini untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ibu Lisa Ardianti serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berharga ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa kita sering berhadapan dengan berbagai kebutuhan, mulai dari biaya kuliah, transportasi, makanan, hingga keperluan biaya pribadi lainnya. Tidak jarang uang bulanan cepat habis sebelum waktunya tiba, hanya karena kurangnya pengelolaan. Padahal, masa muda adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan sehat dalam mengatur keuangan, termasuk kebiasaan menabung. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema cerdas finansial mulai menabung dari hari ini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, cerdas finansial berarti memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijak, tahu kapan harus menabung, kapan harus membeli sesuatu, dan bagaimana menentukan prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Menurut survei kebiasaan menabung anak muda Indonesia oleh Data Insight Center tahun 2023, 88,5% anak muda Indonesia telah memiliki tabungan dan 58,7% diantaranya memilih menabung secara rutin setiap bulannya. Data ini menunjukkan bahwa kesadaran finansial di kalangan muda semakin meningkat. Namun, masih banyak yang kesulitan dalam menjaga konsistensi dan perencanaan jangka panjang. Logika sederhananya, jika kita menyisihkan 5.000 saja per hari, dalam sebulan kita sudah berhasil mengumpulkan 150.000. Jika 10.000 per hari, maka dalam setahun kita sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 3 juta. Angka sederhana ini menunjukkan bahwa menabung tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu, yang penting adalah konsisten. Selain itu, perlu kita pahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang wajib seperti buku kuliah, transportasi, dan makanan sehari-hari. Sementara keinginan seperti nongkrong setiap hari atau membeli barang yang sebenarnya tidak mendesak bisa kita kurangi terlebih dahulu. Dengan memahami prioritas seperti ini, kita bisa lebih bijak dan terhindar dari gaya hidup konsumtif. Di era digital saat ini, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi finansial untuk mencatat pengeluaran, membuat target tabungan, atau mulai berinvestasi kecil-kecilan. Namun tentu saja, pastikan layanan tersebut legal dan diawasi oleh OJK agar tetap aman. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, kita akan menjadi generasi muda yang lebih disiplin, mandiri, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Teman-teman mahasiswa, coba kita bayangkan diri kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Apakah kita ingin kesulitan karena tidak punya tabungan darurat? Atau justru kita ingin tersenyum bangga karena berhasil membeli kebutuhan penting tanpa menyusahkan orang tua? Bayangkan juga ketika tiba-tiba ada kebutuhan mendesak seperti laptop rusak, biaya praktikum, atau kebutuhan keluarga lainnya. Siapa yang akan terbantu jika kita punya tabungan? Diri kita sendiri bukan? Menabung bukan hanya tentang uang, tetapi tentang rasa aman, membangun masa depan, dan membuktikan bahwa kita mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak sedang menabung untuk hari ini, tetapi untuk mimpi-mimpi besar yang ingin kita capai di kemudian hari. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, menabung adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar. Ia bukan hanya sekedar menyimpan uang, tetapi membentuk karakter disiplin, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Mari mulai hari ini kita sisihkan sedikit dari uang jajan kita, catat pengeluaran, dan biasakan hidup hemat.
Karena masa depan yang sukses tidak dimiliki oleh mereka yang pintar, tetapi juga oleh mereka yang cerdas finansial. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.